فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini pada kitab Hajrul Mubtadi dari sebuah tulisan milik Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam sebelumnya masih tersisa sedikit dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pada penukilan dari Syekh Bakar Abu Zaid tentang pelaku kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan. Kata beliau bahwasanya pengingkarannya pun hendaknya dengan terang-terangan. Beliau susulkan lagi bahwasanya bagi pelaku maksiat yang melakukan dosa secara terang-terangan boleh untuk digibahi. Dan seterusnya sampai pada perkataan beliau, bentuk penghajaran dengan cara tidak memberikan salam, tidak menjawab salamnya. Kita lanjutkan, masih tersisa dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala masih pada bab yang sama, bab yang ke-8 tentang kaidah-kaidah pemboikotan. Wa kama qila li Samurah bin Jundub, sebagaimana dikatakan kepada Samurah bin Jundub, inna ibnaka mata al-bariha faqala law mata lam usalli alaihi, yakni li'annahu a'ana ala qatli nafsihi. Maksudnya dia annahu a'ana ala qatli nafsihi fayakunu ka qatli nafsihi. Waqad taraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salata ala qatil nafsihi. Kita artikan kata Syekhul Islam, beliau jadikan ungkapan ini sebagai bentuk pendalilan. Sebagaimana dikatakan kepada Samurah bin Jundub, seorang sahabat yang mulia. Nah, Samurah bin Jundub, sesungguhnya anak engkau barusan meninggal tadi malam. Anaknya Samurah bin Jundub meninggal tadi malam. Kemudian diberitakan kepada dia. Dia berikan jawaban bahwasanya seandainya dia meninggal, aku tidak akan mensolati dia. Anak sendiri meninggal dunia. Kemudian dia berjanji bahwasanya tidak akan mensolati anak dia tersebut. Karena kenapa? Yakni annahu ana ala qatil nafsihi. Karena dia, yang anaknya Samurah bin Jundub, membantu orang yang membunuh diri, seseorang yang membunuh diri. Dan anaknya Samurah bin Jundub membunuh diri. Adalah dosa besar dalam agama Islam. Nah, tidak boleh untuk membunuh diri.
wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, man qatala nafsahu bihadidatin. Nah, barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, yang membunuh diri sendiri dengan besi akan disiksa pada hari kiamat dengan membunuh, terus menusuk-nusuk tubuhnya. Fayakunu kaqatil nafsihi, maka jadilah dia seperti orang yang membunuh diri sendiri, karena yang membantu akan kemaksiatan membantu akan satu maksiatan, berarti dia telah melaksanakan maksiat itu. Kemudian beliau membawakan landasan hukum yang berkaitan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah meninggalkan mensolati orang yang membunuh dirinya. Jadi apa yang dilakukan oleh Samurah bin Jundub memiliki landasan hukum dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memiliki landasan hukum dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikaitkan dengan perkataan di atas dari penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diinginkan oleh Syekh Bakar bin Abdul Abu Zaid dengan perkataan ini, dengan penukilan ini, bahwa ahlul bid'ah kepada secara umum pelaku kemaksiatan diboikot hidup dan mati. Ketika dia hidup diboikot, dia meninggal dalam keadaan belum meninggalkan. Dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dari dosa dia tersebut, juga diboikot setelah dia mati. Dengan cara seperti ini, tidak disolati, tidak dikafani, artinya meninggalkan untuk mensolati dia, meninggalkan untuk menghadiri pemakaman jenazahnya. Dan terkhususnya ini berlaku kepada ahlul khair, seseorang yang ditokohkan di masyarakat, yang difigurkan di mata umat. Wa kadzalika hajara as-sahabata as-salasata alladziina dhahara dhanbuhum fi tarkil jihadil wajibi hatta taballahu alaihim fa idza adhara at-taubata adhara lahul khair. Demikian juga masih kelanjutan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah penukilan dari Syekh Bakar Abu Zaid. Contoh lain kata penulis, demikian juga Nabi SAW memboikot 3 orang sahabat yang menampakkan dosa mereka secara terang-terangan dengan bentuk meninggalkan jihad yang wajib sampai mereka bertobat, atau sampai Allah memberikan kepada mereka bentuk tobat. Apabila mereka menampakkan tobat, nampakkan juga kepada mereka kebaikan. Dan syahid dari penukilan yang terakhir, bahwasanya dosa yang dilakukan secara terang-terangan, dipamerkan, dibanggakan, juga bentuk pengingkarannya adalah dengan cara terang-terangan. Mafhumnya, ketika dosa tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, juga pengingkarannya adalah dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa perlu untuk disebarkan. Dan ini kaidah, jadikan sebagai satu praktek beragama, bahwasanya saudara kita melakukan dosa secara terang-terangan juga diingkari secara terang-terangan. Demikian juga ketika saudara kita melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, dia melakukan di dalam rumah dia, yang tertutup dengan 4 sisi tembok rumah dia. Kita tanpa sengaja mengetahui. Bentuk pengingkarannya adalah karena kita mengetahui dengan cara diam-diam, tanpa perlu disebarkan kepada orang lain. Kesimpulan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dikemukakan kepada kita oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala, pada 2 poin penting, bahwa seseorang melakukan dosa secara terang-terangan, bentuk pengingkarannya, bentuk pemboikotannya juga secara terang-terangan, sebagaimana dia melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, bentuk pengingkarannya atau pemboikotannya juga secara sembunyi-sembunyi.
Satu hal lagi yang kita petik dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya pelaku kebid'ahan selama belum bertobat dari kebid'ahan dia tersebut, ketika kita mengingkari dia ketika kita mengingkari dia semasa hidupnya dan pada dia meninggal dunia belum bertobat dari dosanya, juga diboikot ketika dia meninggal dengan cara pemboikotan, tidak menghadiri pemakaman jenazahnya, tidak ikut dalam mensolati dia dan seterusnya dari penyelenggaraan jenazah. Kita lanjutkan ke ketentuan berikutnya. Masih dalam bab yang sama, bab yang ke-8. Dhawabitus syar'iyyah lil hajar. Ketentuan-ketentuan secara syar'i dalam pemboikotan. Wa farqun fi halil mahjur bainal qawiyyi wa fi ad-dini wa bainad dha'ifi fihi. Ini juga jadikan sebagai tolak ukur dalam pemboikotan secara umum pelaku maksiat. Lebih spesifiknya dalam pembahasan hajrul mubtadi', dibedakan dalam keadaan orang yang diboikot pada pihak yang dihajar antara kuat agamanya atau lemah agamanya. Lemah atau kuat agamanya. Kalau kita menarik landasan hukum dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membedakan akan hal tersebut. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, yuqtadal mar'u ala qadri dinihi fa in kana fi dinihi salaba shuddida fi wa in kana fi dinihi rakhawa khuffifa fi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dicoba dalam kehidupannya, dalam agamanya. Tergantung dari kadar agamanya. Kalau agamanya besar, agamanya kuat, akan diberatkan ujiannya, dan apabila agamanya ringan, agamanya lemah, juga ujiannya pun ringan. Ketika ini merupakan hal yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seperti inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama pun kita terapkan pada pemboikotan, dinilai dari besar dan kecil agama seseorang. Dengan kata lain bahwasanya ketika orang tersebut sudah lama mengaji, kemudian memiliki tingkat pemahaman lebih daripada yang baru, orang seperti ini bukan lagi waktunya untuk lemah lembut kepada dia apabila dia melakukan suatu dosa yang apabila dilakukan secara terang-terangan. Lain berbeda dengan orang yang mungkin baru mengaji, baru mengenal dakwah, kemudian lebih banyak yang dia tidak mengetahui daripada apa yang dia ketahui. Ketika melakukan kesalahan, hal seperti ini pun dijadikan sebagai tolak ukur bahwasanya orang ini baru, orang ini lama, orang ini agamanya lemah, orang ini agamanya kuat. Termasuk kekeliruan dalam bentuk pemboikotan atau pengingkaran terhadap kesalahan ketika orang tersebut baru kemudian dikerasi. Termasuk kekeliruan juga ketika orang tersebut sudah lama mengaji kemudian masih lemah lembut dengan dia. Menyelisih apa yang kita kaji dari tata cara pemboikotan. Masing-masing orang ditempatkan pada tempatnya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, anzilin nasa manazilahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, tempatkanlah masing-masing orang pada posisinya. Imam Muslim rahmatullahi alaihi membawakan hadisnya di Muqaddimah ketika beliau mengkaji tentang sekilas akan fondasi ilmu hadis pada pembahasan jarh wa ta'dil, mencela dan merekomendasi. Artinya kalau orang tersebut pantas untuk dicela, kita cela. Ketika orang tersebut pantas untuk dipuji, kita dipuji. Salah penempatan ketika orang tersebut hendaknya dicela, malah kita puji. Salah penempatan ketika orang tersebut hendaknya dipuji, malah kita cela. Sama juga dengan bahasa berbeda. Salah kalau orang tersebut pada posisi yang benar, kita salahkan. Ketika orang tersebut pada posisi salah, malah kita bela. Kaidah ini penting.
Anzilin nasa manazilahu. Tempatkanlah masing-masing orang sesuai dengan tempatnya. Orang kafir, haknya mereka diboikot. Hidup dan mati. Jarak jauh dan jarak dekat. Ahlul bidah, haknya mereka diboikot. Pelaku maksiat, hak mereka diboikot. Orang tidak boleh yang tidak tampak dari dia dosa secara terang-terangan. Orang seperti ini didekati. Orang seperti ini kalau memiliki jasa dalam dakwah dipuji dan semisalnya. Kata beliau, lanjutan dari perkataan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala sebagai landasan hukum akan satu poin ini. Fa innal qawiyya yu'akhadhu bi ashaddi mimma yu'akhadhu bi ad-dha'if fi ad-din. Kata beliau, karena sesungguhnya orang yang kuat disikapi dengan keras berbeda dengan menyikapi orang yang lemah, agama yang lemah. Ini kuat dan lemah maksud beliau bukan dilihat dari bentuk fisik, bukan orang yang gendut dikerasi, yang kurus lemah lembut tidak. Dari sisi agama, kadar agama orang tersebut bisa ditimbang dari bahwasanya orang tersebut pertama lama mengaji atau memiliki pemahaman yang lebih daripada yang lain. Dan sebagainya. Ini tentang kadar kuat dan agamanya sebagian orang. Kama fi kisah Ka'ab bin Malik wa sahibaihi radhiyallahu anhum. Sebagaimana pada kisah Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya, Murrah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah. Semoga Allah meridai mereka. Subhanallah, menunjukkan tentang tingginya keimanan mereka berdua. Diuji pun diboikot selama 50 hari 50 malam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat seluruhnya. Kemudian Allah turunkan tobat kepada mereka seluruhnya. Demikian juga perhatikan satu kisah datang dari hadis Zaid bin Arqam dalam riwayat Imam Muslim di perang Hunain, perang yang tercatat dalam sejarah Islam tepat setelah perang Fathu Makkah secara berurutan pada tahun ke-8 Hijriah. Ketika Nabi SAW merebut kota Makkah, kemudian penduduk kota Makkah masuk memeluk agama Islam. Ada yang dengan sendirinya, ada yang dengan terpaksa. Kemudian beliau ingin melanjutkan menyisir ke sekitaran kota Makkah. Beliau lanjutkan sampai ke Hunain, ke Taif. Dan orang yang baru kemarin masuk agama Islam, yang baru kemarin masuk memeluk agama Islam dari penduduk kota Makkah ikut pada perang tersebut. Kesimpulan akhir dari perang Hunain, Nabi SAW menang dengan para sahabat. Kemudian, subhanallah, harta rampasan perang melimpah. Satu lembah onta, satu lembah sapi, satu lembah kambing maksud kami. Bukan terhitung 1-2 ekor, tapi satu lembah, satu tanah lapang hewan ternak. Nabi SAW membagi pada pembagian harta rampasan perang tersebut, ada yang beliau berikan 100 ekor onta, ketika dia minta ditambahkan lagi 100 ekor onta, genap 200 ekor onta per satu kepala. Sebagian lagi beliau berikan 40 ekor kambing, sebagian yang lain beliau tidak kasih, beliau tidak beri. Ketika dikritik oleh sebagian orang bahwasanya ini adalah pembagian yang tidak adil. Apalagi orang-orang yang diberikan adalah orang-orang yang baru masuk Islam kemarin di perang Fathu Makkah. Jadi masuk Islamnya baru terhitung 1 atau 2 hari. Sedangkan orang yang beliau tinggalkan untuk diberikan harta rampasan perang, orang yang beliau tidak berikan sama sekali adalah penduduk kota Madinah, kaum Ansor yang ikut berperang bersama Nabi SAW untuk menyerang Fathu Makkah dan juga Hunain. Maka kalau bisa dibilang, mereka pun sebagian mereka protes bahwasanya ya Rasulullah, musuh-musuh, darah-darah musuh bercucuran dari sabetan pedang kami. Artinya kami punya jasa, kenapa kami tidak diberikan? Seekor pun tidak diberikan. Nabi SAW berikan jawaban bahwasanya yang aku tidak berikan lebih aku cintai daripada apa yang aku berikan. Siapa yang aku berikan? Karena sebenarnya tujuan dan maksud beliau memberikan harta rampasan tersebut adalah untuk menarik orang yang mungkin imannya masih lemah.
Nah, mereka baru kemarin sore masuk Islam. Agar mereka kokoh, dirayu dengan harta benda. Diberikan harta rampasan perang berupa hewan ternak. Orang yang aku tidak berikan, aku khawatir. Orang ini sudah terlanjur kuat imannya. Jangan sampai aku berikan harta, malah mereka terlalaikan dari ibadah. Jadi beliau punya kebijaksanaan tersendiri. Melihat bahwasanya orang ini kuat. Nah, imannya. Seandainya pun hidup dalam keadaan kemiskinan, dia akan bertahan. Karena sudah lama mengaji. Sudah lama masuk dakwah. Sudah lama berhijrah. Orang ini baru. Makanya aku berikan kepada dia. Agar dia cinta kepada Islam dari sisi diberikan. Dirayu. Digoda dengan sebagian harta. Ini jadikan tolak ukur sebagai saya menyikapi sebagian orang dari sisi kuat dan lemahnya agamanya. Kalau orang tersebut sudah terbilang kuat dari sisi lama mengaji, tingkat pemahamannya pun tinggi, dikerasi dengan cara diboikot sudah tepat. Tapi ketika menyikapi orang yang baru mengaji, ini terbilang salah. Kata beliau berikutnya, kita lanjutkan masih tentang kaidah dalam pemboikotan. Nah, kalau kita menyimpulkan ini sudah sampai yang keberapa ini kaidah, banyak sekali boleh disebutkan kepada kita secara tersebar. Beliau tidak sebutkan secara urutan nomor, beliau jadikan sebagai bentuk 6 poin per poin. Namun ini poin yang kesekian. Kalau saya menghajar dilihat dari sisi kuat atau lemahnya agama seseorang. Yang berikutnya kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid, wa kadzalika binisbati lil amakin. Fafarqun bainal amakin allati kasarat fiha al-bid'ah kama kasara al-qadar bil basra wa tanjim bi khurrasa wa tashayyub bil kufa wa baina ma laysa kadzalika. Nah, kata beliau, demikian juga ditinjau dari sisi tempat tinggal, lokasi berdirinya dakwah tersebut. Nah, kita lihat juga dari sisi lokasi tempat tinggal. Dibedakan dari sisi sebagai tempat kebid'ahan lebih dominan, lebih mayoritas. Nah, lebih mayoritas. Datang ke suatu tempat ternyata 90% penduduk lokasi tempat tinggal tersebut adalah ahlul bid'ah. Kita masuk seorang diri ingin memboikot ahlul bid'ah. Kita yang salah, kita yang keliru. Nah, kita salah tempat. Karena mereka lebih dominan. Alangkah bagusnya dakwah dari luar, sedikit demi sedikit. Kecuali kalau orang tersebut memiliki kemampuan. Hanya saja kalau orang tersebut ternyata menganggap bahwasanya dia tidak mampu, lemah, akan terbilang kalah, dakwah sunnah akan terlecehkan, jangan. Hal semacam ini kita lihat dari orang tersebut yang ingin berdakwah, yang ingin memboikot. Dia punya pamor tidak di tempat tersebut, dia punya kekuatan tidak. Seperti yang kita dapati dari Syekh Mukbir rahmatullahi alaihi ketika beliau pertama kali berdakwah sunnah di basisnya Syiah. Wala Yaman sebelum terusnya zaman tersebut, sebelum masuknya dakwah Syekh Mukbir terusnya di Sodang, basis Syiah terbesar di negeri Yaman. Beliau masuk dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau merubah yang tadinya basis Syiah menjadi basisnya Ahlu Sunnah sedunia. Bila memiliki kemampuan, kita tahu bahwasanya Syekh Mukbir rahmatullahi alaihi sampai hari ini para ulama sunnah memuji bahwasanya beliau adalah seorang imam Ahlu Sunnah di zaman ini. Kalau punya kemampuan silakan. Tapi kalau tidak, dan malah kebalikan dari apa yang kita harapkan bahwasanya dakwah tersebut akan dilecehkan, hendaknya menjadikan tolak ukur dalam menghajar juga adalah tempat tinggal. Kama kasrul qadar bil Basra, sebagaimana beliau membawakan contoh di daerah Basra salah satu provinsi di Irak. Lebih dominan padanya adalah kebid'ahan Qadariyah. Karena pertama kali muncul di sana dari lisannya Ma'bad
Al-Juhani di zamannya Umar. Nah, maksudnya di zamannya Abdullah bin Umar. Wa tanjim bi Khurasan. Ini juga lebih dominan tentang ilmu perbintangan, ilmu sihir di daerah Khurasan, Iran, ke utara lagi. Wa tashayyu' bil Kufah, demikian juga lebih dominan dakwah Syiah di daerah Kufah, salah satu provinsi di Irak. Sekarang malah melebar ke Irak, Asbahan, sekitarnya, dan lain sebagainya. Nah, yang perhatikan tentang hal-hal tersebut. Maksudnya apabila dakwah bid'ah lebih dominan dan kita tidak mampu untuk merubah apa yang sudah terjadi di tempat tersebut, alangkah bagusnya jangan. Karena yang tadinya kita ingin merubah, ternyata kita yang dirubah. Dan ini dorornya lebih besar daripada maslahatnya. Mafsadat lebih besar daripada maslahat. Kecuali kalau orang tersebut memiliki kemampuan dari berbagai sisi dan segi. Pertama dari sisi keilmuan, tingkatan keimanan. Kemudian orang tersebut memang asli penduduk negeri tersebut. Nah, seperti yang terjadi dari para nabi dan rasul, rata-rata dakwah mereka diterima bukan di kampung halaman mereka. Mereka tentang Nabi SAW, kota kelahiran Makkah, suku Quraisy. Kemudian dakwah beliau besar malah di kota Madinah. Nah, beliau menghidupkan Islam, fajar Islam munculnya malah di kota Madinah dan besar berkembang ke seantero dunia, berasal dari Madinah, bukan kota kelahiran beliau, bukan kampung halaman beliau. Kita katakan bahwa apabila dia mampu, silahkan. Terakhir kata penulis dalam judul bab ini, wahada ala ma afta bihi al-a'immatu Ahmad wa ghairuhu bina'an ala hadzal asli ri'ayatan masalih syar'iyyah. Dan ini adalah apa yang difatwakan oleh para imam, termasuk Imam Ahmad dan yang lainnya, dibangun di atas satu kaidah asas, memperhatikan, menimbang-nimbang antara maslahat dan mafsadat. Nah, maslahat dan mafsadat, ya kalau mau melakukan penghajaran, bukan pada hari ini saja yang kita pikir dampak buruknya, bahkan apa yang akan terjadi esok, lusa dan seterusnya, buah dari pemboikotan tersebut. Nah, sudah kita pikirkan matang-matang. Yang akan terjadi baik atau buruk, menguatkan dakwah atau melemahkan dakwah, mendatangkan nilai positif bagi agama atau malah mendatangkan nilai negatif, dan seterusnya. Kemudian apa beliau sebutkan kepada kita secara garis besar seluruhnya memiliki 6 akar, asas muasas sampai kepada dalil kitab dan as-sunnah. Sebagian telah kita sebutkan, sebagiannya lagi sesuai dengan praktik dari para salaf. Ini penukilan dari kata beliau di sini, sampai tulis sumber rujukannya adalah dari Fathul Bari, kitab Maghazi. Nah, terusnya faktor yang terakhir, karena yang sebelumnya tadi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Satu hal lagi sebelum kita pindah ke poin yang berikutnya. Nah, dilihat tentang maslahat dan mafsadat berkaitan dengan tempat. Ketika pelaku dakwah sunnah mampu untuk menerapkan pemboikotan pada sebagian ikhwan ahlu sunnah, hal ini pun jangan disepelekan, bahkan jadikan sebagai tolak ukur. Nah, kalau mereka mampu dalam hal ketika nampak muncul dari salah seorang pelaku sunnah yang menisbahkan diri kepada sunnah kesalahan berupa kebid'ahan atau kemaksiatan secara umum, nah, dan mereka mampu untuk mengingkarinya, diingkari. Jadi kalau mereka tidak mampu, kalau mampu untuk mengingkari, diingkari. Bahkan kita tahu hadis yang mencela tentang orang-orang yang tidak mengingkari kemungkaran. Dalam hadis
Abu Musa al-Asy'ari riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul qa'imi fi hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah fakana ba'dun minha a'laha wa ba'dun minha salihah." Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang yang tegak di batasan-batasan Allah, yang mengingkari kemungkaran, dan orang yang tidak mengingkari, ibaratnya seperti sekelompok kaum yang mereka mengarungi lautan dan dengan menggunakan kapal. Kapal terdapat 2 dek, satunya di atas, sebagian kaum di atas, sebagian lagi di bawah. Nah, yang bagian bawah mengatakan bahwasanya ketika mereka mau mengambil air, mereka perlu naik ke atas, digeladak, kemudian menimba air sungai. Nah, maksudnya menimba air laut dari dek luar. Sebagai mereka mengatakan bahwasanya seandainya saja kami membutuhkan air, kemudian tanpa mengganggu di atas, cukup kita lubangi kapal bagian bawah dan sumber air ada di samping kita. Ada di samping kita. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau taraku halaku jami'an walau akhadhu ala aidihim najau jami'an." Seandainya mereka mengingkari kemungkaran tersebut, niscaya mereka selamat seluruhnya, selamat yang di atas, selamat yang di bawah. Nah, namun ketika mereka membiarkan orang tersebut membocorkan kapal, tenggelam seluruhnya. Celaka yang di atas, celaka juga yang di bawah. Buah hasil dari apa? Tidak mengingkari kemungkaran. Kalau tidak mengingkari kemungkaran seperti ini, akibatnya satu orang yang melakukan, seluruhnya binasa. Tapi ketika diingkari, selamat seluruhnya. Mungkin ada korban dari fitnah tersebut, dia akan binasa. Dia tidak tertegur, dia tidak mau berubah. Lah, seperti ini. Nah, daripada celaka semuanya, mendingan celaka satu orang yang memang dia tidak mau berubah. Ini buah hasil daripada tidak mengingkari kemungkaran. Bukan cuma itu, bahkan datang juga laknat dari lisan-lisan orang maklat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun." Terlaknat Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Isa, putra Maryam. Karena mereka melakukan perkara yang buruk. Apa perkara buruknya? Dahulunya mereka tidak saling mengingkari kemungkaran di antara mereka, seburuk-buruk perbuatan mereka. Ketika tidak mengingkari kemungkaran, orang-orang memiliki lisan untuk melaknat, mereka akan terlaknat. Nah, Bani Israel contoh yang dibawakan oleh Allah dalam Al-Quran, silakan baca dan simak baik-baik bahwasanya tidak mengingkari kemungkaran akan dilaknat, dan ini bahaya. Bukan hanya membahayakan satu pribadi per individu saja, bahkan akan membahayakan umat seluruhnya kalau kemungkaran didiamkan. Kita lanjutkan masih beberapa faktor terakhir dalam bab ini. Kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah taala, masih tentang kaidah-kaidah dalam pengingkaran dalam hajar mubtadi'. Wa yakhtalifu bi ikhtilafil hajirina anfusihim fi quwwatihim wa dha'fihim wa qillatihim wa kasratihim. Nah, ini juga penting. Termasuk hal yang dijadikan sebagai tolak ukur dan pemboikannya juga adalah berbeda dalam perbedaan pihak yang menghajar sendiri, kuat dan lemahnya, banyak dan sedikitnya. Kuat dan banyaknya, maksudnya kuat dan lemahnya, banyak dan sedikitnya. Ahlul bidah jumlahnya 1000, ahlus sunnah cuma 2. Kemudian ingin menerapkan ahlus sunnah, ayo kita hajar 1000 orang. Ini enggak. Nah, tidak memperhatikan yang namanya tentang maslahat dan mafsadat. Antum yang balik dihajar cuma sedikit. Nah, kemudian dari sisi kelemahan, satu lokasi tempat tinggal seluruhnya pelaku maksiat, mulai dari pemimpin sampai rakyatnya. Kemudian seseorang datang, meskipun dia adalah orang yang memiliki kemampuan hanya saja seorang diri, mau merubah apa yang terjadi berupa kemaksiatan di negeri tersebut. Seorang diri tidak mampu. Bukan kota kelahiran dia, bukan kampung halamannya dia. Dia hanya datang sebagai mungkin orang yang sekedar lewat, tamu. Kemudian dia ingin merubah kemungkaran disebut, tidak. Nah, bukan seperti itu cara merubah kemungkaran. Karena dalam hal ini kau tidak mampu.
dalam hal ini apa tidak mampu. Jadi hal ini juga penting untuk jaga sebagai tolak ukur dalam mengingkari kemungkaran. Kata beliau adalah, dilihat tentang perbedaan si pihak yang menghajar itu sendiri dalam hal kuat dan lemahnya serta banyak dan sedikitnya. Fa idza kanatil ghalabatu wad-dhuhuru li ahli sunnati kanat masyru'iyyata hajril mubtadi'i qa'imatan ala asliha. Diterangkan kaidah di atas diperhatikan tentang banyak, sedikit, kuat dan lemah. Apabila kemenangan dan yang nampak adalah ahlu sunnah, maka menghajar ahlul bid'ah di sini tegak di atas asas. Apabila ahlu sunnah yang lebih dominan, ahlu sunnah lebih dominan. Hajar berlaku. Wa in kanatil quwwatu wal kasratu lil mubtadi'a wala haula wala quwwata illa billah fala al mubtadi'a wala ghayruhu yartaji bil hajri wala yahsulul maqsudu syar'i lam yushra' al hajru wa kana maslakut ta'lifi khasyata ziyadati syar'. Namun apabila kekuatan dan mayoritas terletak pada ahlul bid'ah wala haula wala quwwata illa billah disebutkan. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Maka tak seorang ahlul bid'ah pun atau tak selain mereka pun yang merasa tertegur dengan hajar tersebut tidak terlaksana tujuan syariat dalam penghajaran, maka di sini tidak disyariatkan pemboikotan. Bahkan yang berlaku adalah menempuh jalan mengambil hati. Khawatir jangan sampai kejelekan akan bertambah parah. Keburukan akan bertambah parah. Namun satu hal kita berikan tanbih bahwa jangan dilihat dari sisi jumlah. Ini yang kita dapati dari perhatikan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala menukilkan tentang perkataan Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang munafik, pemimpinnya munafik. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adal walillahi al-'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala menukilkan tentang perkataan orang munafik, ketika kami, kata Ubay bin Salul, pemimpin orang munafik, kembali ke kota Madinah kami, orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah. Maksudnya orang kuat karena dia adalah pribumi, penduduk asli kota Madinah. Akan mengusir orang-orang lemah, artinya orang muhajirin yang merupakan hanya pendatang di penduduk kota Madinah. Termasuk Nabi SAW, dia menganggap kita adalah lemah. Allah bantah perkataan dia tersebut. Balillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Bahkan kekuatan milik Allah, kekuatan milik Rasul, kekuatan milik orang-orang mukmin. Hanya saja orang munafik tidak mengetahuinya. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya kekuatan bukan cuma terletak dari sisi jumlah, bukan cuma dilihat dari orang itu asli pribumi atau pendatang, tapi ketika dia berpegang dengan Allah, dialah yang kuat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as-sabirin. Berapa banyak kaum dengan jumlah yang sedikit bisa mengalahkan kaum dengan jumlah yang besar dengan izin dari Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan kita perlu tahu bahwa yang namanya pemboikotan pasti akan ada yang namanya pro dan kontra. Ini sesuatu yang sudah merupakan sunnatullah. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jangan pikirkan hal tersebut. Jangan pikir bahwasanya ada yang tidak setuju kemudian tidak jadi pemboikotan. Pemboikotan tetap berlanjut. Setuju atau tidak setuju. Yang kita cari adalah keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Namun konsekuensinya adalah bersabar. Akan ada kritikan, bahkan akan ada permusuhan. Hal yang biasa, akan berlalu. Akan berlalu hal tersebut. Dan kemenangan bersama orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu lil muttaqin. Beliau masih menyerahkan kepada kita tentang diperhatikan juga dalam kaidah pemboikotan
dari sisi orang yang mengajar, pihak yang mengajar itu sendiri tentang kuat dan lemahnya serta banyak dan sedikitnya. Tidak disyariatkan ketika kekuatan atau tidak disyariatkan ketika sedikit jumlah dari pihak yang memboikot juga lemah dalam hal kekuatan pihak yang memboikot. Wa hadza ka halil masyru' ma'al adu. Al-qital taratan wal muhadanati taratan wa akhdul jizyati taratan kullu dzalika bihasbil ahwali wal masalih. Berikan contoh bahwa hal seperti ini kita tinjau seperti terjadi pada keadaan musuh. Pada keadaan musuh. Karena musuh meskipun dengan satu status yang sama kafir, tapi ketika menyikapi mereka berbeda-beda. Dalam hal kuat dan lemah, baik itu kaum muslimin atau kafirnya. Beliau bilang al-qital tarotan, terkadang diperangi. Kalau memang di atas kertas bahwasanya kaum muslimin menang. Nah, akan menang. Wal muhadana tarotan, terkadang juga diambil hatinya. Atur damai. Ketika melihat bahwasanya keadaan akan seri, atau ternyata ketika memilih keputusan untuk berperang, ternyata kaum muslimin akan kalah. Akhirnya dalam hal ini jangan perang, tapi damai. Nah, tempuh jalan perdamaian. Terkadang juga akhdul jizyati taratan, terkadang juga mengambil upeti, mengambil pajak kalau kaum muslimin menang, kemudian orang kafir tinggal di daerah kaum muslimin memiliki kedaulatan. Nah, yang diakui oleh negara-negara lain. Orang kafir non muslim yang tinggal di kawasan kaum muslimin diambil pajak. Jadi seluruhnya diperhatikan. Kata beliau berikutnya bahwasanya ini tergantung dari keadaan dan kondisi. Nah, dilihat dari situasi, dilihat dari maslahat dan mafsadat. Orang kafir saja dengan status kekafiran mereka tidak diambil sikap sama pada satu posisi yang sama. Bahkan terkadang kalau butuh untuk diperangi. Kalau tidak ternyata bisa untuk jalin hubungan perdamaian. Kalau kaum muslimin menang berarti ambil pajak atau upeti, masing-masing tergantung dari keadaan situasi. Dan ini kembali kepada ulama yang menentukan bahwasanya posisi seperti mana yang ditempuh oleh kaum muslimin. Keputusan seperti apa yang hendaknya ditempuh oleh kaum muslimin kembalikan kepada ulama wal umara. Karena mereka yang paling mengetahui. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi fala yaqiluha illa al-alimun." Demikian permisalan yang kami buat dan tidak ada yang mengakalinya, yang memikirkannya, memahaminya kecuali orang-orang yang alim, yang memiliki ilmu. Nah, masih tersisa beberapa poin terakhir dalam pembahasan ini telah kita ambil dengan waktu. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sudah kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.